Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah aplikasi komputer. Untuk kali ini, kita akan berkenalan dengan yang namanya Microsoft Excel. Kalau dulu kita sudah berkenalan dengan Microsoft Word yang lambangnya W, sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya Microsoft Excel, lambangnya X. Dari kata excellent, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sedikit ke excellent kesempurnaan gitu biasanya pakai Excel gitu. Excel biasanya digunakan untuk mengolah data, angka, huruf dan lain-lain gitu. Jadi untuk penggunaannya bisa digunakan untuk menyimpan data atau mengolah data, atau mungkin uh, sekedar membuat tabel gitu ya. Kalau malas pakai Word, bisa digunakan juga untuk membuat tabel. Kita menggunakan Excel 2016 kalau yang ini. 2016. Maka nanti ada sekedar tutorial di sini. Gitu. Tapi kalau untuk 2003 2007 tidak ada. Jadi ada semacam apa ya namanya? Ada semacam tutorial di sini. Bukan tutorial sih, ucapan selamat datang dari Excel sebenarnya. Tapi untuk terus di sini juga ada beberapa tutorial juga kalau di Office 2016 Excel 2016 gitu. Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah kita mulai dengan blank workbook. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa template gitu ya. Jadi Excel itu punya beberapa template, misalkan untuk budgeting bulanan gitu ya, kemudian pembuatan kalender, kemudian juga laporan sebuah invoice gitu, laporan bulanan gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau kalian misalkan membuat sebuah toko sederhana gitu, bisa menggunakan ini, datanya pun bisa tercatat dengan bagus gitu. Bisa juga untuk invoice ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin nota gitu ya, bisa pakai invoice ini seperti semacam tagihan gitu buat untuk membuat sebuah nota sederhana. Nah, kita mulai pakai blank workbook aja gitu ya. Karena standarnya tampilan untuk 2003 2007 biasanya pakai blank. Oke, nah pada Excel kita nanti akan disuguhi dengan tampilan seperti ini, berbeda dengan Word ya. Jadi kalau Word itu bekerja dengan yang namanya page, karena dia itu berupa sebuah kertas, kita akan bekerja dengan namanya sheet atau lembar kerja. Kalau lebih tepatnya worksheet. Nah, di dalam worksheet sendiri terdapat yang namanya kotak-kotak kecil ini. Ini namanya sel. Nah, dalam sel inilah nantinya kita akan menaruh data-data yang diperlukan untuk diolah. Dalam sel ini kita bisa menentukan, bisa menyebutnya sel seperti titik koordinat. Kalau titik koordinat ada namanya aksis dan ordinat. Kalau di sel kita punya namanya kolom dan row. Kolom itu untuk yang ke bawah seperti ini, dan row itu untuk yang ke samping seperti ini. Jadi kita bisa katakan kalau misalkan kita ingin menaruh data itu di sel sel di kolom E dan kemudian baris ke-7 gitu ya. Kita bisa arahkan kolom E dan baris ke-7 di sini. Bisa juga kita inputkan di bagian sini gitu ya. Misalkan kita ingin ke kolom F baris ke-12 gitu. Maka dia akan berpindah ke kolom F baris ke-12. Itu untuk sel. Nah, apabila kita tidak cukup menggunakan satu sheet begitu ya, karena dalam satu sheet itu ada data yang bisa disimpan sampai kolom XFD gitu, dan kemudian baris sampai 1.048.576 ini, kita bisa tambahkan di sini ada tombol tambah di sini untuk membuat sheet baru. Jadi kita tinggal klik ini, maka akan ada sheet baru yang bisa kita gunakan.
Nah, selanjutnya oke lanjut, di Excel kita juga disuguhi dengan yang namanya menu bar di sini gitu. Ada menu bar home, insert, hampir sama dengan Word, tapi ada yang berbeda di sini gitu, yaitu di bagian formulas. Karena memang ini ciri khasnya Excel gitu, karena ada menu bar formulas ini yang digunakan untuk menyisipkan formula-formula yang membuat Excel itu benar-benar excellent. Nah, berbeda dengan 2003-2007, ada bagian di sini, menu bar developer ini, gitu ya. Ini digunakan untuk sedikit trik ya, jadi kita bisa running script sebenarnya untuk sedikit mengakali Excel. Tapi tanpa ini pun kita sudah bisa menggunakan Excel secara maksimal pun itu sudah bagus sekali. Oke, lanjut di sini kemudian toolbarsnya pun masih sama, gitu ya. Ada untuk edit formatting font dan lain-lain begitu. Kemudian ada wrap text. Wrap text ini sebenarnya digunakan untuk membuat dia itu tidak tulisan tersebut, tulisan yang panjang sebenarnya ini kan hanya sebaris ya sebenarnya. Jadi kalau tulisannya itu terlalu panjang, dia akan ditampilkan ke bawahnya, bukan ke bawah barisnya, ke beda row, tapi tetap pada satu row. Tetapi dia menyesuaikan dengan lebar kolom ini gitu, untuk wrap text. Kemudian untuk merger and center ini digunakan untuk menggabungkan dua kolom atau dua baris. Ya. Jadi kalau misalkan kita merge and center, gitu, maka dia akan digabung gitu. Untuk mengubahnya lagi menjadi dua kolom berbeda, kita klik lagi. Ini pun begitu, jika kita pakai baris, kita tinggal merge and center, kita jadi menggabungkan di merge. Nah, berbeda dengan Word, kita punya formatting data di sini. Jadi kalau Word hanya bisa memformat untuk hurufnya saja begitu ya, tentang font dan lain-lain gitu. Di sini kita bisa memformat datanya, apakah data itu bisa kita bentuk dengan general. General itu mau data apapun bisa masuk gitu. Atau kita format dengan bentuk number, currency, counting, bentuk tanggal, waktu, percentage, dan text, dan lain-lain gitu. Di sini juga ada more number format. Jadi ada beberapa pilihan. Kemudian ada conditional formatting untuk memformat tapi dengan kondisi tertentu gitu. Kemudian ada insert, delete. Di sini ada insert cell, jadi kita bisa menginsertkan cell atau row. Kemudian kita bisa menghapus selnya, kemudian memformat cell gitu ya. Di sini ada auto zoom. Auto zoom ini digunakan untuk menjumlahkan secara otomatis gitu ya. Kita bisa dikatakan rumus yang paling umum digunakan auto zoom ini gitu. Kemudian ada untuk sort and filter, find and select, dan lain-lain gitu. Di insert ada menu berbeda gitu karena tidak ada insert page gitu. Kita hanya bisa menyesuaikan tabel, pivot tabel. Kemudian chart gitu, karena biasanya untuk presentasi data dan lain-lain biasanya menggunakan Excel gitu, kita juga pakai chart. Kemudian teks, simbol, dan lain-lain. Ada page layout. Nah, page layout ini hampir sama sebenarnya ya dengan Word, tinggal kita orientasikan, kita atur size-nya dulu, ukuran kertasnya gitu ya. Kemudian print area ini digunakan untuk menentukan area mana saja yang akan dicetak. Kemudian formulas ini digunakan untuk formula-formula dalam Excel, mulai dari auto zoom ini yang paling umum, kemudian recently use ini yang terakhir kali digunakan atau sering kali digunakan, ada finansial, ada logical, text,
date and time, logical, dan more function. Ini masih banyak lagi function fungsional. Dan data, kemudian di sini ada data gitu, jadi kita bisa akses eksternal data gitu. Tapi ini dari database biasanya gitu ya. Jadi kalau Excel itu kan karena dia itu tergabung dalam Microsoft Office, biasanya data-data yang ada di Microsoft Access itu biasanya disimpan pada Microsoft Excel ini. Kemudian ada new query untuk membuat sebuah query gitu. Query itu atau permintaan gitu. Dan ada show query untuk melihat query-query apa saja yang digunakan sudah di input. Nah, ini query. Karena tidak ada query jadinya hasilnya 0. Di sini review, menu review ini untuk mereview data tadi. Ada menu view, ada developer seperti yang dibilang tadi, dan ada menu help. Jadi kalau misalkan ada butuh bantuan, tekan aja F1 gitu ya. Atau di sini ada menu help, kontak support. Jadi kalau sudah connect akunnya ke Microsoft, biasanya bisa menggunakan fitur-fitur ini. Oke, begitu untuk pengenalan Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.